Nama saya Yunita Rafika, saya ibu dari satu orang anak usianya 7 bulan. Awal kena COVID itu pertama malah justru yang kena dari suami dulu. Jadi awalnya tuh malam dia demam, terus menggigil, terus habis itu kita nunggu 3 hari, habis itu baru antigen, dia positif. Nah dari suami demam itu aku sama anak tuh udah pisah kamar. Nah dari situ baru deh dia positif, habis itu aku tes juga antigen positif, sorenya tes anak dan dia positif juga. Nah, selama isoman, karena waktu ke puskesmas itu juga sempat nanya, ini baiknya anaknya tetap dikasih ASI atau ganti sufor atau gimana. Tapi kata dokternya, kasih ASI aja bu, nggak apa-apa, bisa kasih langsung gitu. Cuman ibunya harus tetap pakai masker, terus cuci tangan, pokoknya jaga kebersihan. Nah, dari situ aku jadi mutusin tetap ngasih anakku tuh ASI secara langsung gitu. Secara umum sebenarnya aman bagi ibu yang positif COVID untuk memberikan ASI kepada bayinya secara langsung. Tapi tentunya kita harus melihat juga bagaimana kondisi ibunya. Jadi kalau menurut Panduan Tata Laksana COVID di Indonesia, untuk ibu yang melahirkan kemudian menyusui dengan positif COVID, maka kita lihat gejalanya itu diklasifikasi menjadi 3. Nah, pilihan pertama itu adalah kalau misalnya ibunya dalam kondisi sakit berat ya, jadi terkonfirmasi dengan gejala berat yang tidak memungkinkan dilakukan pemerahan ASI, maka kita bisa mencoba untuk ASI donor. Kalau ASI donornya tidak ada, baru kita memberikan susu formula atas persetujuan dari keluarga. Nah, kalau misalnya ibunya itu gejalanya sedang, maka pilihannya adalah memberikan ASI perah kepada bayinya ya oleh ibunya, kemudian diberikan oleh orang lain, anggota keluarga misalnya yang negatif COVID. Nah, tapi kalau misalnya ibunya itu gejalanya ringan atau tanpa gejala, maka baru diperbolehkan atau dianjurkan untuk memberikan ASI secara langsung. Treatmentnya itu sebelum ngasih ASI ke anak, yang pertama aku harus cuci tangan dulu minimal kalau misalkan gak sempet mandi. Terus juga yang kedua tuh aku kalau bisa ganti baju. Terus abis itu aku pakai alas sih sebenarnya biar nggak langsung sentuhan sama si kecil tuh gimana. Jadi pakai kayak kain biar si kecil tuh nggak kena langsung sama kulit aku, nggak kontak. Udah habis itu aku pakai masker, terus selesai nyusuin juga cuci tangan lagi, sama ganti masker lagi, jadi bener-bener seprotek itu. Oke, jadi kalau misalnya ibunya mau memberikan ASI secara langsung, itu kita dengan cara adalah ibunya harus mencuci tangan sebelum menyusui. Lebih baik mencuci tangan itu dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik. Kemudian selama menyusui itu tetap menggunakan masker. Itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya dia mau memberikan ASI perah, maka sebelumnya harus mencuci tangan juga dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, menggunakan masker. Alat pumpingnya itu harus alat pumping sendiri, jangan alat pumping yang dipinjam. Kemudian diperah ASI-nya, setelah itu alat pumping semua dibersihkan, kemudian diberikan kepada orang lain yang negatif COVID. Nah, setelah diterima itu juga harus dibersihkan kembali sebelum diberikan kepada si bayinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu tahu dia COVID, akunya yang panik gitu. Jadi ngelihat takutnya nih anak kenapa-napa gitu, demam lah atau ngerasain rasa sakit, sesak nafas dan lain-lain. Cuman ternyata pas ngelihat dia setiap hari tuh perkembangannya malah justru dia nggak ada gejala sama sekali. Terus juga karena dia udah mulai MPASI juga aku ngelihat dari cara makannya juga masih lahap. Terus setiap dikasih ASI juga sampai kenyang gitu, maksudnya nggak yang nolak kalau dikasih makan. Jadi alhamdulillahnya dia juga kena COVID tapi nggak ada gejalanya gitu. Jadi akunya nggak nambah beban pikiran. Secara umum sebenarnya ASI itu mengandung banyak sekali manfaat untuk daya tahan tubuh. Kenapa? Karena dalam ASI itu ada antibodi dari ibu, kemudian ada juga sel-sel imun, dan ada juga namanya probiotik dalam ASI. Nah, tapi kalau untuk antibodi COVID sendiri, memang ini masih dalam proses penelitian.
Nah, ada satu studi observasional yang menunjukkan bahwa kalau ibunya itu disuntikan vaksin yang jenis mRNA ya, mRNA vaksin COVID-19, maka dia bisa lewat melalui ASI ke anak atau bayinya. Tapi hal tersebut masih sangat lemah dan masih membutuhkan penelitian lanjutan mengenai hal ini. Tapi kalau misalnya antibodi secara general, maksudnya tidak spesifik untuk COVID, sebenarnya memang ada manfaat memberikan ASI kepada bayi adalah untuk transfer antibodi salah satunya dan sel-sel imun lain. Oke, kalau dari sumber CDC kita baca ya, dikatakan di situ memang mereka belum bisa atau berani juga men-state bahwa dari ASI itu tidak bisa menularkan COVID-19. Tapi dikatakan adalah kemungkinan penularannya itu kecil atau kemungkinan tidak. Tapi tetap nggak bisa confirm bahwa tidak sama sekali, belum bisa confirm. Jadi tadi kita harus menilai antara manfaat dan resikonya, serta pemberian ASI itu pada ibu yang positif pada bayinya itu juga harus melihat kondisi ibunya dan persetujuan dari keluarganya gitu. Apakah memang mereka sudah mengerti bahwa ada resiko penularan dan tetap memilih itu, ataukah memang memilih dengan cara pemberian lain, misalnya tadi diperah, ataukah ASI donor, dan lain. Nah, iya tuh. Jadi pas sakit nih tahu COVID, kan badan juga rasanya pada sakit ya. Jadi ngerasa tuh nih ASI kok dikit gitu. Terus jadi khawatir nih, takut anaknya juga kekurangan ASI. Menurut aku penting banget, soalnya kan banyak yang bilang tuh kalau nggak ada khasiat yang lebih bagus daripada air susu ibu. Nah, jadi makanya mau ibunya lagi sakit atau lagi sehat ya tetap aja kasih ASI ke anaknya. Gitu sih. Kalau untuk makanan sih yang penting katanya bergizi aja, jadi sayur, buah, protein, itu dikonsumsi aja rutin, sama ditambah multivitamin. Nah, sebelumnya juga aku sempat kayak ragu gitu, boleh nggak sih kalau busui itu minum vitamin, multivitamin, takutnya kan nanti kandungan dari vitaminnya itu masuk ke ASI terus dikonsumsi juga sama anaknya. Cuman kata dokternya nggak apa-apa, nanti juga anaknya justru minum vitaminnya dari ASInya, katanya gitu. Nah, yang pas pertama kali tahu COVID, terus harus tetap ngurusin anak tuh, yaitu takutnya pertama nanti anaknya jadi ikutan bergejala, jadi takut dia rewel, takut dia demam, terus jadi lemes. Wah, itu aku bisa stres banget sih. Sempat kepikiran juga, apa harus kasih sufor aja ya biar nggak kontak langsung gitu. Nah, untuk para ibu menyusui yang sedang menjalani masa isolasi mandiri, walaupun anaknya positif atau negatif COVID, tetap semangat aja untuk nyusuin anaknya. Karena ternyata tuh apa yang kita bayangin tuh nggak semenakutkan sama apa yang kita lakuin gitu. Jadi susuin aja anaknya seperti biasa, cuman bedanya ya kita tetap pakai masker, terus sebelum sama sesudah nyusuin juga cuci tangan, kalau bisa ganti baju, mandi. Jadi biar virus-virus yang ada di tubuh kita tuh nggak sampai nempel di badan atau bajunya si kecil gitu. Ikuti tata cara untuk memberikan ASI dengan cara baik dan benar oleh ibu yang terkonfirmasi COVID kepada bayinya. Yaitu yang pertama, menggunakan masker selama menyusui, kemudian mencuci tangan sebelum menyusui itu dengan air mengalir ya, bukan dengan hand sanitizer, rekomendasinya dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik minimalnya. Kemudian memberikan ASI setelah itu, segera untuk memisahkan diri dengan bayinya dengan jarak minimal 2 meter ya. Jadi hanya berdekatan pada saat diberikan ASI saja, itu yang paling penting. Kemudian kita observasi bayinya. Kalau bayinya ada gejala, misalnya ada gejala demam, kah, batuk, sesak, dan lain, maka kita waspada jangan-jangan itu adalah penularan dan harus segera diperiksakan juga bayinya. Nah, tapi sebenarnya untuk meminimalisir resiko kontak, akan lebih baik sebenarnya kalau yang diberikan adalah ASI perah, ya. Itu akan jauh lebih aman dibandingkan dengan memberikan ASI secara langsung. Artinya apa? Kita tetap mendapatkan manfaat dari ASI yang kita tahu bahwa luar biasa kandungan dari ASI, tapi meminimalisir resiko penularan kepada bayinya, ya. Memang pada kondisi saat ini tidak ada yang benar-benar ideal,
Tapi kan kita harus melihat dari sisi manfaat dan risikonya. Kita mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan risiko sekecil-kecilnya, yaitu dengan memberikan ASI perah. Buat para busui di luar sana yang lagi ngejalanin isoman, tetap semangat mengasihi. Terus kalau misalkan ada keraguan dalam mendapat informasi dari internet atau dari teman-teman sekitar, lebih baik tanya dokter aja biar pasti jawabannya. Dan sekali lagi tetap semangat mengasihi. Klik dokter.